Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percaya. Bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, Yesus, glory. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami di hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu seperti wanita.
Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan. Kami ingin tetap setia melayani-Mu Tuhan. Kami ingin tetap setia mengiring-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Amin. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, kita boleh bertemu kembali pada awal bulan Mei dalam ibadah khusus pada pagi siang hari ini. Kita diizinkan Tuhan untuk tidak bertemu di dalam gereja, tapi ibadah kita tetap kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Mei dengan tema puasa Pentakosta. Dan pada hari Minggu tanggal 3 Mei ini, tema yang diberikan adalah umat kesayangan dari Ulangan 26 ayat 16 sampai dengan 19. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada jemaat kekasih, bulan Mei puasa Pentakosta. Temanya bulan Mei ini adalah puasa Pentakosta. Kita tahu adalah kuasa Roh Kudus. Kita akan diberkati dengan 6 khotbah puasa Pentakosta selama bulan Mei ini. 4 kali hari Minggu dan 1 kali hari ibadah khusus kenaikan Tuhan, Kamis 21 Mei, dan 1 kali hari Minggu khusus untuk kebaktian hari Pentakosta, tanggal 31 Mei. Ada 6 kali ibadah yang mengangkat tema kuasa Pentakosta pada bulan Mei ini. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada saudara, jemaat Tuhan, Roh Kudus adalah oknum ketiga Allah Tritunggal yang sangat kita butuhkan di dalam mengemban misi Tuhan di muka bumi ini. Bersama dengan Roh Kudus,
kita efektif bagi kerajaan Allah. Roh Kudus disebut juga sebagai motivator, comforter, bahkan generator dan energizer. Roh Kudus membuat kelahiran baru. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Tema kita adalah umat kesayangannya. Diambil dari Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Jemaat kepunyaan Tuhan, ketika orang Israel di bawah pimpinan Musa mau memasuki tanah perjanjian, mereka sudah sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Selama 40 tahun pengembaraan, mereka sudah sampai di depan tanah perjanjian. Musa memberikan 2 perintah yang sangat penting sebelum mereka memasuki. 1. Mengembalikan bagian milik Allah. 2. Mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan. Kedua perintah ini mengingatkan kita kepada 2 perintah besar, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ketaatan yang penuh syukur adalah ciri khas umat yang dikhususkan bagi Tuhan. 1. Mengembalikan bagian milik Tuhan Allah. Dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Orang percaya mengalami karya Tuhan sepanjang kehidupannya. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada yang baik terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, umat Tuhan dimanapun dan kapanpun bertanggung jawab membawa persembahan hasil pertama pekerjaannya, atau kita kenal dengan persepuluhan, kepada Tuhan. Hal ini harus dilakukan dalam kerendahan hati dan sukacita penuh akan Allah sebagai sumber semua berkat itu. Dalam kesempatan ini, orang percaya wajib mengikut sertakan, membagikan berkat kepada para pelayan Tuhan, orang-orang asing, anak yatim piatu, dan janda-janda. Pengakuan akan karya Tuhan dalam hidup kita harus dirasakan, disaksikan kepada orang-orang lain juga, khususnya mereka yang membutuhkan.
Kedua, mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Membagi berkat Tuhan adalah tema sepanjang Alkitab dan harus menjadi karakter umat kesayangan Tuhan. Firman Tuhan lengkap mengajar kita. Apabila orang lain membutuhkan bantuan, janganlah menutup mata. Amsal 28 ayat 27. Janganlah menutup telinga. Amsal 21 ayat 13. Janganlah menutup tangan dan hati. Ulangan 15 ayat 7, 1 Yohanes 3 ayat 17. Tuhan kita sangat memperhatikan orang miskin. Inkarnasi adalah tanda keperhatiannya kepada orang lemah dan orang miskin. Amsal 19 ayat 17 berbicara seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 berbunyi seperti ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan yang penting yang ingin saya sampaikan, apakah dasar perintah Musa itu? Musa memberikan perintah kepada umat bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Tapi pertanyaan yang sangat penting, apa dasarnya? Kenapa ada orang lupa melakukan perintah-perintah yang diberikan Musa? Karena dia tidak tahu dasar daripada perintah Musa. Saya berikan tips supaya kita tetap komitmen, rutin, penuh integritas dan sukacita dalam menjalankan perintah Musa ini. Kita harus tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, karena dialah motivator, dialah penolong, dialah penghibur kita. Ada 3 dasar perintah Musa tadi. 1, dasar anugerah Tuhan. 2, bersyukur dan bersaksi. 3, membawa persepuluhan. 3 tema ini yang ingin saya sampaikan melalui khotbah pagi hari ini. Yang pertama, sadar anugerah Tuhan. Itu adalah dasar kenapa Musa memberikan perintah persepuluhan dan membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sadar anugerah Tuhan. Israel selalu diingatkan asal-usulnya, masa perbudakannya, hingga mereka memasuki tanah perjanjian dan memperoleh hasil yang berlimpah dari tanah itu. Mereka harus menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Mereka harus sadar semuanya itu anugerah Tuhan. Mereka diperintahkan untuk membawa hasil pertama dari tanah yang mereka peroleh kepada Tuhan. Yang kedua, dasarnya adalah bersyukur dan bersaksi. Mereka harus menyatakan, menyatakan kepada orang lain pengakuan mereka atas karya Tuhan yang telah mereka alami sejak nenek moyangnya hingga saat ini, dan tetap bergantung kepada berkat-berkat-Nya. Dalam kesempatan yang penting ini, mereka harus mengajak orang Lewi, orang asing,
serta semua orang yang ada bersama mereka untuk bersuka cita. Ayat 11. Bagian ketiga membawa persepuluhan. Mereka harus mengembalikan persepuluhan dan memberikan bagian untuk orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Mereka tidak boleh melalaikan persembahan kudus ini dalam situasi apapun. Inilah janji Tuhan bagi mereka. Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat kesayangannya. Mengangkat mereka di antara segala bangsa. Perhatikan saudara, menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Ayat 16 sampai 19. Kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Engkau akan menjadi umat kesayangan. Kedua, engkau akan berpegang pada segala perintah. Ketiga, engkau menjadi umat terpuji, ternama, dan terhormat. Luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami, sehingga kami menerima berkat daripada Tuhan. Ketika kami melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan terus perjamuan kudus, persekutuan di dalam perjamuan kudus, sampai bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita baca 12 pengakuan percaya GUPDI. Yang pertama, ikuti saya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita tunduk kepala. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur pada Dia. Kita mau naikkan syukur kita hanya pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima Terima kasih.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjamuan kudus-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali akan kasih setia Tuhan, akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, karena kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang datangnya daripada-Mu memampukan kami untuk melakukan segalanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kelengkapan dari warta jemaat selama 1 minggu ke depan. Untuk doa pagi tetap ada, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi ini, bisa mengikutinya jam 8 pagi melalui aplikasi Zoom. Nanti akan dikonfirmasi melalui WA. Terus yang kedua, untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu bisa langsung dikirimkan ke rekening gereja. Dan yang ketiga, untuk setiap persekutuan tengah minggu tetap ada, baik itu komsel pemuda remaja di hari Rabu dan juga ibadah Kamis tetap ada dan juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti setiap kegiatan kita selama 1 minggu, dan biarlah kita saling menguatkan, memberkati satu dengan yang lainnya. Demikian pengumuman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.